Assalamualaikum semuanya dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bu Dara atas kesempatan di pagi hari ini. Di sini kami akan membahas tentang Islam pada masa kerajaan Turki Ustamani. Di sini kami beranggota 6 orang dengan saya sendiri Putri Permatasari NIM 25070610 dan teman saya. Saya Helida Kristiani Laia dengan NIM 2507060002. Saya Quentinebra Bosiotang dengan NIM 25070696. Saya Christopher Jevanya Pasaribu dengan NIM 2507060056. Saya Risa Yotika Sihombing dengan NIM 2507060022. Di sini kita akan masuk ke materi yaitu latar belakang. Harisa, silakan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan membahas tentang latar belakang. Pada abad pertengahan Eropa, sering disebut zaman kemunduran jika dibandingkan dengan zaman klasik Yunani Romawi. Sebaliknya, negara-negara Arab pada abad pertengahan mengalami kemajuan. Namun, akhirnya, negeri itu sedikit demi sedikit mengalami kemerosotan dalam bidang kebudayaan dan kekuasaan. Setelah Perang Malatki pada tahun 463, yang dimenangkan oleh orang-orang Saljuk dengan kemenangan yang paling semilang atas Romawi, pengaruh kemenangan ini terus meluas ke negeri Anatolia dan kemudian jatuh ke tangan Mongolia. Bersama lemahnya Mongolia, pemerintahan Saljuk Romawi terpecah menjadi beberapa pemerintahan dengan kondisi yang lemah dan sering bertikai. Pemerintahan Utsmaniyah lalu menguasai pada waktu yang berbeda, kemudian menyatukan wilayah ini dibandingkan di bawah banderanya. Rentang sejarah antara tahun 1923 sampai 1342 dari sejarah Islam merupakan masa Utsmaniyah. Hal ini karena kekuasaan Utsmaniyah merupakan periode terpanjang dari halaman sejarah Islam. Selama 5 abad pemerintahan Utsmaniyah telah memainkan peran yang pertama dan satu-satunya dalam menjaga dan melindungi kaum muslim. Utsmaniyah merupakan pusat khalifah Islam yang kuat pada masa itu, bahkan merupakan negara paling besar di dunia. Dan selanjutnya, yaitu kita akan membahas sejarah berdirinya kerajaan Kesultanan Bustami dan perkembangan Islam. Elida, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani tidak langsung muncul sebagai kesultanan yang sangat megah, melainkan berbagai macam yang terjadi, mulai dari abad ke-13. Kesultanan Seljuk yang berkuasa sebelumnya runtuh karena serangan dari Mongol merajalela di mana-mana. Sang pendiri pertama kerajaan Utsmani yaitu Osman. Di tengah ketidakstabilan itu muncul Osman I pada tahun 1299. Ia bukan hanya sekadar seorang pemimpin militer, tetapi seseorang yang mempunyai visi. Ia menyatukan suku-suku pengembara Turki untuk bertahan hidup dan akhirnya mulai membangun administrasi yang solid.
Ekspansi yang dilakukannya yaitu kemudian dilanjutkan kepemimpinan dilanjutkan oleh anaknya Orhan yang mulai melirik wilayah Eropa ataupun Balkan dan menjadikan Bursa sebagai ibu kota yang megah. Puncak simbolisnya pada tahun 1453 yaitu di mana titik balik sejarah yang paling kita kenal adalah saat Mehmed kedua ataupun Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Jatuhnya kota ini bukan hanya soal kemenangan militer, tetapi soal pergeseran peta politik dunia, yaitu dari Romawi Timur menjadi pusat peradaban Islam yang kita kenal sebagai Istanbul. Slide selanjutnya. Yang kedua yaitu perkembangan Islam masa Kesultanan Utsmani. Perkembangan Islam pada masa Kesultanan Utsmani ini ada 5 poin yang mulai dari pertama yaitu di bidang politik. Di bidang politik, Sultan berperan sebagai kepala negara sekaligus sebagai khalifah Islam. Kedua, kekuasaan memiliki legitimasi kuat karena menggabungkan aspek agama dan pemerintahan. Yang ketiga, Istanbul menjadi pusat politik Islam dunia. Poin keduanya yaitu di bidang keagamaan. Utsmani menjadi pelindung kota suci Mekah dan Madinah. Kedua, pembangunan fasilitas haji dan penjagaan keamanan wilayah yang sangat suci. Yang ketiga, ulama berperan sebagai pendidik, hakim, dan penasihat kerajaan. Di poin ketiga ada bidang politik. Yang pertama, banyak didirikan madrasah dan lembaga pendidikan. Kedua, ilmu yang diajarkan meliputi agama, tafsir, hadis, dan fikih, serta ilmu umum seperti matematika, kedokteran, dan astronomi. Yang ketiga, perpustakaan berkembang dan tradisi keilmuan sangat kuat. Di poin keempat yaitu di bagian bidang sosial. Yang pertama, masyarakat bersifat multikultural, beragam suku, bangsa, dan agama. Yang kedua, diterapkan sistem militer atau milet yang memberi kebebasan beragama bagi non-muslim. Yang ketiga yaitu tercipta stabilitas dan toleransi sosial. Di poin kelima di bagian bidang budaya. Ada 3 hal yaitu yang pertama berkembangnya seni dan arsitektur Islam seperti masjid, istana, dan jembatan. Yang kedua contohnya seperti Masjid Sultan Ahmed. Dan yang ketiga seni kaligrafi berkembang sebagai bentuk keindahan dalam Islam. Baik, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Di sini kita akan menjelaskan faktor kerajaan Kesultanan Utsmani. Quentin, silakan. Terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan membahas faktor kejayaan Kesultanan Utsmani. Faktor yang pertama adalah kepemimpinan yang kuat. Kesultanan Utsmani mencapai kejayaan karena dipimpin oleh sultan-sultan yang memiliki kemampuan dalam strategi, diplomasi, dan administrasi. Salah satu tokoh penting adalah Sulaiman Agung yang membawa kejayaan dengan kepemimpinannya yang adil dan tegas. Faktor yang kedua yaitu dari segi kekuatan militer yang unggul, keberhasilan Utsmani juga didukung oleh pasukan elit Janissary yang disiplin dan terlatih, serta penggunaan teknologi militer seperti meriam dan senjata api memberikan keunggulan dalam peperangan dibandingkan kerajaan lain pada masa itu. Faktor yang ketiga adalah letak strategis. Karena letak geografisnya yang strategis, menjadikan wilayah Utsmani berada di jalur perdagangan antara Asia dan Eropa. Hal ini juga menjadikannya sebagai pusat perdagangan internasional, sehingga meningkatkan perekonomian dan memperkuat kas negara. Lalu faktor yang keempat, dari sistem pemerintahannya yang teratur. Kesultanan Utsmani memiliki sistem birokrasi yang terstruktur dengan perpaduan antara hukum Islam dan hukum negara atau kanun. Sehingga sistem ini menciptakan ketertiban dan stabilitas. Dan faktor kejayaan yang terakhir adalah sikap toleransi dalam beragama.
Pemerintah Utsmani memberikan kebebasan beragama kepada berbagai kelompok seperti Kristen, Yahudi, dan lain-lain. Sehingga kebijakan ini memperkuat persatuan dan mempercepat perluasan wilayah. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas tokoh-tokoh penting Kesultanan Utsmani. Tokoh yang pertama adalah Osman I, merupakan pendiri Kesultanan Utsmani pada tahun 1299. Dan ia yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan dan perluasan wilayah awal. Tokoh yang kedua adalah Orhan, yang melanjutkan sekaligus mengembangkan pemerintahan dan memperluas wilayah awal. Tokoh yang ketiga yaitu Murad I, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan ke kawasan Balkan dan menjadikan Utsmani semakin dikenal di Eropa. Tokoh yang keempat yaitu Bayezid I, ia memperkuat dominasi di Anatolia dan Eropa. Tokoh yang kelima, Mehmed II, ia dikenal sebagai penakluk Konstantinopel pada tahun 1453. Tokoh yang selanjutnya yaitu Sulaiman Agung. Seperti yang sudah saya paparkan di slide sebelumnya, ia adalah salah satu tokoh yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaan. Dan tokoh yang terakhir adalah Selim I. Ia memperluas wilayah ke Timur Tengah dan menjadikan dirinya sebagai khalif. Sekian materi dari saya. Baik, kita selanjutnya akan membahas tentang faktor kemundurannya dan kehancuran Kesultanan Utsmani. Christopher, silakan. Baik, di sini saya akan membahas faktor kemunduran dan kehancuran Kesultanan Utsmani. Faktor yang pertama yaitu kepemimpinan melemah. Setelah masa sultan besar seperti Sulaiman Agung, banyak pemimpin kurang kompeten dan lebih fokus pada kehidupan istana sehingga pemerintahan tidak berjalan efektif. Faktor yang kedua yaitu konflik internal. Terjadi perebutan kekuasaan, pemberontakan daerah, dan korupsi yang melemahkan stabilitas politik serta kewibawaan pusat. Faktor yang ketiga, perubahan jalur perdagangan dunia sejak era penjelajahan samudra membuat perdagangan beralih ke jalur laut, sehingga pendapatan Utsmani menurun drastis. Dan selanjutnya yaitu faktor keempat, ketertinggalan teknologi. Utsmani kalah berkembang dibanding Eropa yang mengalami revolusi industri, berdampak pada lemahnya militer dan ekonomi. Faktor yang keempat adalah tekanan Eropa. Kekalahan dalam berbagai perang dan intervensi asing memperkecil wilayah kekuasaan, terutama setelah Perang Dunia I. Faktor yang terakhir yaitu peruntuhan akhir. Banyak wilayah melepaskan diri, hingga akhirnya kekhalifahan dihapus pada 1924, menandai berakhirnya Kesultanan Utsmania. Baik, sekian dari penjelasan dari saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Silakan kepada Nabila Aulia. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Fajar dengan NIM 2507060028. Saya ingin bertanya ke kelompok 1. Kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan membantu Kesultanan Utsmani mencetak ulama, pejabat, dan tentara yang berkualitas. Hal ini membuat pemerintah lebih teratur, militer lebih kuat, serta mendorong perkembangan budaya dan peradaban. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengaruh kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan terhadap kejayaan Kesultanan Utsmani? Saya ngasih pertanyaan ke Permata. Baik, terima kasih. Saya kembali ke moderator. Selanjutnya kepada Foreikja. Terima kasih moderator. Di sini saya
ingin bertanya ke Helida. Helida tadi ada menjelaskan di slide mengenai tentang bidang-bidang. Di sini saya akan bertanya, itu kan ada diterapkan sistem millet yang memberi kebebasan bagi non-muslim yang berguna untuk menciptakan stabilitas dan toleransi sosial. Saya ingin bertanya, apakah kebebasan beragama bagi non-muslim dalam sistem millet benar-benar setara atau tetap memiliki batasan tertentu? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, siapa? Perkenalkan, nama saya Syafazari dengan NIM 250706020. Saya ingin bertanya, apakah Quentin sudah diberi pertanyaan tadi? Sudah? Belum, oke. Nah, jadi tadi dia kan sudah menjelaskan Sultan Orkan itu berhasil ekspansi sampai ke Eropa untuk memperluas wilayah daerah Turkosmani nih. Nah, strategi dan pasukan apa saja yang dibentuk Orkan ini dalam menghadapi pasukan Eropa yang sangat kuat itu? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Gilbert. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gilbert Anjuna Marpaung dengan NIM 250706008 dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada Christopher, bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap kemunduran Utsmani? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, Glenn. Terima kasih moderator, saya Glenn Fidel. Terima kasih moderator waktunya. Saya Glenn Peter Salagan dengan NIM 250706076 ingin bertanya kepada Saudari Arisa tentang awal berdirinya Turki Osmani. Tentang Osman I. Osman I kan mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Jadi kenapa Osman I yang dianggap mendirikan Turki? Peristiwa apa atau tongkat apa yang membuat Osman yang dikatakan pendiri Turki? Sekian moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kami akan beri waktu untuk menjawab. Saya akan kembalikan kepada Budara. In the late 13th century, Osman I established a small beylik, or principality, in what is now Turkey. In just a few generations, this beylik outmaneuvered more powerful neighbors to become the vast Ottoman Empire. What enabled its rapid rise? In Osman's time, the Anatolian Peninsula was a patchwork of Turkic principalities, sandwiched between a crumbling Byzantine Empire and a weakened Sultanate of the Seljuk of Rum. Osman quickly expanded this territory through a mixture of strategic political alliances and military conflicts with these neighbors, attracting mercenaries first with the promise of booty, then later through his reputation for winning. Osman was the first in a line of Ottoman rulers distinguished by their political shrewdness, often prioritizing political and military utility over ethnic or religious affinity. They expanded their influence by fighting along certain sides when needed and fighting against them when the time was right. After Osman's death, his son Orhan established a sophisticated military organization and tax collection system geared towards funding quick territorial expansion. The Ottomans' first major expansion was in the Balkans, in Southeast Europe. The military employed a mixture of Turkic warriors and Byzantine and other Balkan Christian converts. They captured thousands of young Christian boys from villages from across the Balkans, converted them to Islam, and trained them to become the backbone of a fierce military elite force known as the Janissaries.
The captured enslaved boys could rise to the high position of vizier in the Ottoman government. Rulers of conquered areas were also allowed, even encouraged, to convert to Islam and take positions in the Ottoman government. Meanwhile, non-Muslims who belonged to Abrahamic religions were allowed religious freedom in exchange for a tax known as jizya, among other strict conditions. For example, they were not allowed to join the army. By the end of the 14th century, the Ottomans had conquered or subordinated most of the Anatolian beyliks, as well as the Balkans. But in the first half of the 15th century, as Sultan Bayezid I focused on western expansion, the Central Asian ruler Timur attacked from the east. He captured Bayezid and carted him off in an iron cage, sparking a 10-year struggle for succession that almost destroyed the Ottoman Empire. Sultan Murad II turned this trend around, but fell short of one of his loftiest goals, capturing the Byzantine capital, Constantinople. His son, Sultan Mehmed II, or Mehmed the Conqueror, vowed to succeed where his father had failed. In preparation for the attack on Constantinople, he hired a Hungarian engineer to forge the largest cannon in the world, used Serbian miners to dig tunnels under the walls of the city, and ordered his fleet of ships to be carried overland, attacking the city from an unexpected direction. He laid siege to the city, and in the spring of 1453, Constantinople fell to the Ottomans. It would become the Ottoman capital, known by its common Greek name, Istanbul, meaning "to the city." By the time Mehmed II conquered Constantinople, the city was a shadow of its former glory. Under Ottoman rule, it flourished once again. On an average day in Istanbul, you could hear people speaking Greek, Turkish, Armenian, Persian, Arabic, Bulgarian, Albanian, and Serbian. Architects like the famous Sinan filled the city with splendid mosques and other buildings commissioned by the sultans. Through Istanbul, the Ottomans brought commodities like coffee to Europe. They entered a golden age of economic growth, territorial acquisition, art, and architecture. They brought together craftspeople from across Europe, Africa, the Middle East, and Central Asia to create a unique blend of cultural innovation. Iznik ceramics, for example, were made using techniques from China's Ming dynasty, reimagined with Ottoman motifs. The Ottomans would continue to expand, cementing their political influence and lucrative trade routes. The empire lasted for more than 600 years and, at its peak, stretched from Hungary to the Persian Gulf, from the Horn of Africa to the Crimean Peninsula. Di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya menjawab pertanyaan dari Nabila, yaitu pertanyaannya bagaimana pengaruh kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan terhadap kejayaan Kesultanan Utsmani. Jawabannya yaitu kemajuan pendidikan dan ilmu pengetahuan membantu Kesultanan Utsmani mencetak ulama, pejabat, membuat pemerintahan lebih teratur, militer lebih kuat, serta mendorong perkembangan budaya dan peradaban. Gimana Nabila? Terima kasih atas jawabannya. Oke, selanjutnya akan dijawab oleh Helida. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari teman kita atau saudari kita Flora Ica, yang dimana pertanyaannya itu, apakah kebebasan beragama bagi non-muslim dalam sistem millet benar-benar setara atau tetap memiliki batasan tertentu? Baik, saya akan menjelaskannya. Untuk non-muslim itu dalam sistem millet itu tidak setara, dikarenakan karena dalam sistem millet yang diterapkan oleh Kesultanan Utsmani, konsep kebebasan beragama bagi non-muslim atau khususnya Alkitab seperti Kristen dan Yahudi tidak dapat disamakan secara anakronistik dengan konsep kesetaraan warga negara dalam demokrasi modern. Meskipun demikian, mereka tetap memiliki perlindungan atau tetap mendapatkan perlindungan yang sangat maju pada zamannya sesuai dengan yang dilakukan atau yang dilakukan dengan juga yang muslim. Sistem ini tetap memiliki batasan struktural yang tegas. Ada berbagai macam
batasan-batasan ataupun derajat kebebasan pada masa itu. Yang pertama di otonomi hukum dan internal. Kebebasan utama dalam sistem millet terletak pada otonomi hukum, yang dimana setiap komunitas agama millet diizinkan untuk mengelola urusan hukum, seperti mengelola urusan hukum perdata, seperti secara mandiri, termasuk pernikahan, penceraian, dan warisan sesuai ajaran agama mereka masing-masing. Yang kedua, memiliki pemimpin yang religius, seperti patriark ataupun rabi yang bertanggung jawab langsung kepada sultan. Ketiganya, mendirikan institusi pendidikan dan mengelola rumah sakit tersendiri. Di bagian kedua yaitu di status dhimmi dan kontrak sosial. Non-muslim dalam Kesultanan Utsmani berstatus sebagai dhimmi atau orang yang sangat dilindungi. Hal ini memberikan mereka hak atas keamanan jiwa dan hak harta benda, namun dengan batasan-batasan tersebut. Mulai dari pajak jizyah, di mana pajak jizyah merupakan sebagai kompensasi atau perlindungan militer, dan pembebasan dari non-muslim, dan pembebasan dari wajib militer bagi laki-laki dewasa. Non-muslim diwajibkan membayar pajak kepala ataupun jizyah. Yang kedua, pajak kharaj, yang dimana pajak kharaj adalah pajak atau kepemilikan tanah pertanian yang dikelola oleh non-muslim. Di bagian ketiga yaitu batasan sosial dan simbolis. Walaupun bebas menjalankan ibadat, terdapat batasan-batasan bersifat hierarkis untuk menjaga supremasi Islam sebagai agama negara, di mana mulai dari pembangunan tempat ibadah, syiar agama, aturan berpakaian dan berpenampilan. Di bagian keempat, partisipasi politik dan militer. Dalam struktur pemerintahan, non-muslim umumnya tidak diizinkan untuk menduduki jabatan politik tertinggi yang berkaitan dengan kebijakan syariah atau komando militer utama, kecuali melalui sistem defersme, di mana mereka berpindah agama menjadi agama Islam, dari non-muslim menjadi agama Islam. Baru mereka bisa mendapatkan jabatan-jabatan tertentu, seperti jabatan komando militer utama tadi. Namun, banyak non-muslim yang memegang posisi penting sebagai penerjemah, diplomat, dokter istana, dan penasihat keuangan karena keahlian dalam teknis mereka. Baik, sekian dari jawaban saya. Apakah Flora Ica jawabannya berterima? Bisa diterima. Terima kasih, Helida. Selanjutnya, pertanyaan dari siapa untuk Quentin? Silakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Syafa Ajari, yaitu apa strategi dan pasukan apa sajakah yang dibentuk Orhan untuk menghadapi pasukan Eropa yang sangat kuat sehingga dapat berhasil memperluas wilayah daerah Turki Utsmani. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide faktor-faktor kejayaan Kesultanan Utsmani, adapun strateginya yaitu dari teknologi militer. Kesultanan Utsmani cepat mengadopsi teknologi baru, terutama seperti penggunaan meriam dan senjata api. Hal ini terlihat jelas pada masa Mehmed II saat menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, di mana meriam besar digunakan untuk menghancurkan tembok kota yang sebelumnya dianggap tidak dapat ditembus. Strategi yang kedua yaitu ekspansi bertahap. Kesultanan Utsmani tidak langsung menyerang wilayah besar, tetapi memperluas kekuasaan secara bertahap. Dimulai dari wilayah perbatasan yang lemah, setelah itu mereka memperkuat pertahanan dan administrasi sebelum melanjutkan ekspansi. Yaitu strategi yang ketiga adalah wilayah yang strategis. Kesultanan Utsmani menguasai jalur perdagangan dan wilayah penting antara Asia dan Eropa. Dengan mengendalikan wilayah ini, mereka dapat melemahkan ekonomi lawan sekaligus memperkuat posisi mereka sendiri. Dan strategi yang terakhir adalah diplomasi dan politik. Selain perang, Utsmani juga menggunakan diplomasi seperti perjanjian damai, aliansi, dan memanfaatkan konflik internal di Eropa untuk keuntungan mereka. Dan pasukan apa saja yang dibentuk oleh Orhan?
Seperti yang sudah saya jelaskan juga, yaitu salah satunya adalah pasukan Janisari adalah pasukan elit yang sangat disiplin dan terlatih. Mereka merupakan infanteri utama yang menggunakan senjata api dan menjadi kekuatan inti dalam peperangan. Bagaimana siapa? Baik, saya terima jawabannya. Terima kasih, Quentin. Selanjutnya, Christopher. Terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Gilbert Anjuna Marpau. Bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap kemunduran Utsmani? Pengaruh revolusi industri terhadap Kesultanan Utsmani adalah memperlebar ketertinggalan Utsmani dari Eropa. Eropa mengalami kemajuan pesat dalam industri, perdagangan, dan militer, sedangkan Utsmani masih menggunakan sistem tradisional. Akibatnya, Utsmani kalah bersaing dalam ekonomi, menjadi bergantung pada negara Eropa, dan lemah dalam bidang militer. Kondisi ini mempercepat kemunduran dan melemahkan kekuasaan Utsmani. Bagaimana dengan Saudara Gilbert? Apakah bisa menerima jawaban dari saya? Oke, terima kasih Christopher. Ya, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan Glenn dijawab oleh Arisa. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Glenn yang tentang Osman yang mewarisi kekuasaan dari ayahnya. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa Osman I dianggap mendirikan Turki? Peristiwa apa yang membuat Osman dikatakan pendiri Turki? Baik, Osman dianggap sebagai pendiri Turki karena perannya yang sangat besar dalam mengubah warisan kecil dari ayahnya menjadi sebuah negara yang berdiri dan terus berkembang. Pada awalnya, Osman hanya memimpin sebuah bilik atau wilayah kecil yang merupakan peninggalan dari ayahnya, yang masih berada di bawah kekuasaan Kesultanan Seljuk Rum. Namun ketika kekuasaan Seljuk mulai melemah akibat tekanan dari dalam dan luar, Osman melihat peluang untuk memperluas kekuasaan dan bertindak secara independen. Ia tidak lagi sepenuhnya tunduk kepada Seljuk dan mulai membangun otoritas sendiri. Pada sekitar tahun 1299, ia dianggap telah mendirikan kekuasaan sendiri yang menjadi awal berdirinya Kesultanan Utsmani. Selain itu, Osman juga aktif melakukan ekspansi wilayah dengan menyerang daerah perbatasan Kekaisaran Bizantium yang menunjukkan bahwa kekuasaannya tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang. Dari sinilah terbentuknya dasar pemerintahan, militer, dan identitas politik yang kemudian diwariskan kepada penerusnya. Oleh karena itu, meskipun ia mewarisi wilayah dari ayahnya, peran Osman dalam mendirikan dan membangunkan fondasi negara membuatnya tetap dianggap sebagai pendiri Turki. Bagaimana untuk Saudara Glenn? Apa jawaban dapat diterima? Bisa saya terima. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan semua materi. Kesimpulannya itu, Kesultanan Utsmani merupakan salah satu kekaisaran Islam terbesar yang didirikan oleh Utsman pada abad ke-13 di Anatolia dan berkembang dari wilayah kecil menjadi kekuatan besar yang menguasai Asia, Afrika, dan Eropa. Utsmani tidak hanya berjaya dalam bidang politik, dengan Sultan sebagai pemimpin sekaligus Khalifah dan Istanbul sebagai pusat peradaban, tetapi juga dalam pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya, melalui perkembangan madrasah, ilmu pengetahuan, serta sistem toleransi masyarakat. Itu saja kesimpulan dari saya. Saya tutup presentasi ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Udara.